Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Krista. Saya seorang Early Childhood Educator atau guru pendidikan anak usia dini. Dan di video kali ini, saya mau share dengan kalian mengapa proses focused art lebih penting daripada produk focused art. Yuk langsung aja. Di sini kita berbicara di lingkungan anak-anak usia di bawah 5 tahun. Nah, seringkali kita orang tua mengirimkan anaknya ke preschool atau daycare, ingin melihat hasil karya si anak. Waktu dia bawa pulang, kamu bikin keterampilan yang lucu ya. Nah, guru-guru mempersiapkan juga, misalkan anak harus membuat wajah gajah. Nah, misalkan bagian-bagian wajah gajah ini sudah dipotong, lalu tinggal si anak menempel di kertas. Nah, kita seringkali juga sering bilang, matanya harus ada di sini, di bagian atas, lalu nanti belalainya harus ada di tengah, gitu. Lalu mulutnya harus di bagian bawahnya belalai, telinganya, kedua telinga harus ada di kanan dan kiri. Jadi jangan sampai nanti, telinganya ada di tengah, jangan, telinganya harus ada di sini ya, di samping ya, gitu. Nah, inilah yang dinamakan produk focused art. Nah, lalu bagaimana dengan proses focused art? Apa itu proses focused art? Proses focused art ini adalah open-ended projects, yang artinya anak diberi kebebasan untuk berkreasi, berkarya, yang seringkali hasilnya mungkin messy atau berantakan. Contohnya proses focused art ini sebenarnya sangat sederhana. Bisa aja salah satu contohnya kita siapkan kertas plain atau blank, lalu ada beberapa warna cat tempera yang pastinya aman untuk anak-anak. Nah, tinggal kita bilang ke si anak, silakan melukis atau silakan menggambar. Terserah kamu mau menggambar apa aja. Boleh kok. Nah, lalu si anak pastinya akan mulai memasukkan tangannya di cat, lalu kemudian dia rasa itu, kadang juga dia bisa remas seperti ini. Lalu mulai dia cat di atas kertas, mulai melukis. Nah, inilah yang dinamakan proses focus art. Ada beberapa karakteristik proses focus art ini yang saya kutip dari National Association for the Education of Young Children, NAEYC. Yang saya kutip dari situ, yang pertama, tidak ada step by step instruksi. Yang kedua, tidak ada sampel yang harus diikuti oleh si anak. Yang ketiga, tidak ada hasil yang benar atau salah. Yang keempat, kesenian hanya fokus pada experience atau eksplorasi teknik, alat-alat, material yang telah tersedia. Keseniannya yang unik dan original, saya udah nggak tahu lagi, udah nggak ngitung berapa. Kemudian prosesnya rileks atau tenang, keseniannya murni dihasilkan oleh si anak, dan yang terakhir, proses kesenian adalah pilihan si anak. Tanpa kita sadari sebenarnya, proses focus art ini lebih banyak manfaat daripada produk focus art. Kelebihannya apa aja? Nah, yang pertama, kemampuan motorik halus atau fine motor skills. Jadi, ketika anak memasukkan tangannya di cat, ini kita masih ngomong seputar seputar finger painting ya. Si anak ketika memasukkan tangannya di cat, dia itu sebenarnya sambil dia belajar, dia bereksplorasi, dia bereksperimen. Ini kan semua hal-hal yang baru untuk dia ya, atau mungkin juga sudah tidak kalau sudah melakukan hal ini sebelumnya. Tapi begitu dia masukkan tangannya di cat, rasanya seperti ini rupanya. Dingin atau tidak dingin. Ketika saya peras begini, rasanya begini. Halus. Ada yang suka, ada yang nggak suka. It doesn't matter, nggak masalah. Silakan anak itu bereksplorasi, bereksperimen. Lalu dia mulai cat. Misalkan dia cuma mau pakai 1 jari, boleh. Mau pakai 2 jari, boleh. Mau seluruh tangan, boleh juga. Nah, ini melatih kemampuan
motorik halusnya secara kita nggak sadar. Sebenarnya hal yang sangat simple. Ketika dia meramas ini, sebenarnya dia melatih otot-otot halusnya itu, dan nanti kemudian akan memperkuat dia punya otot halus ini supaya bisa mulai memegang pensil dengan stabil, dengan kuat ketika dia sudah mencapai usia 6 tahun, 7 tahun, untuk masa depannya tentunya ya. Sama juga ketika dia pengen pakai krayon. Nah, dengan krayon itu sebenarnya saya suka dengan krayon. Kenapa? Dengan krayon itu, misalkan si anak memegang krayon, kalau masih di bawah 5 tahun kan, mungkin aja dia memegangnya seperti ini, atau begini cara menulis, gitu ya. Dan sebenarnya jangan kita perbaiki, biarin aja dulu dia begitu. Biarkan dia bereksperimen dulu dengan dirinya ya. Lalu, kalau dengan krayon, kalau kita gambar halus, saya nggak punya krayon, sorry, ini jadinya pakai pen biasa. Kalau dia menggambar dengan halus begini kan warnanya sepertinya rada pudar ya. Tapi kalau misalkan dia belajar, dia tahu caranya, kalau saya tekan keras, lalu di garis gini, bikin garis-garis, rupanya warnanya mulai muncul gitu. Lebih dalam warnanya ya, lebih rich warnanya. Nah, tapi sebenarnya dia sedang melatih kemampuan motoriknya itu. Berikutnya, perkembangan kemampuan komunikasi. Nah, ini sebenarnya adalah momen yang sangat baik bagi orang tua menemani si anak atau guru menemani si anak ketika dia sedang melakukan art project. Ya. Di sini misalkan si anak usianya di bawah 3 tahun atau 2 tahun yang masih mungkin belum bisa bicara, di sini orang tua atau guru bisa mengambil kesempatan itu untuk mendeskripsikan apa yang sedang dia buat. Misalkan si anak lagi menggambar bebas ya, jadi lagi pakai markers gitu, dia gambar, kita bisa bilang aja begini, mama lihat kamu pakai warna merah, atau bu guru lihat kamu bikin garis-garis itu kayak pagar modelnya, misalkan gitu. Lalu misalkan kalau si anak sudah bisa bicara 3-5 tahun, kita bisa menggunakan open-ended questions. Jadi kita bisa bilang, tell me about these paintings, atau bilangin ke mama dong, kamu lagi gambar apa, misalkan begitu ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, itu memberikan kesempatan kepada si anak untuk bercerita kepada kita, terbuka pada kita bahwa saya sedang buat ini loh ma. Seringkali juga gambarnya nggak make sense, ceritanya juga nggak nyambung, nggak make sense buat kita sebagai orang dewasa. Kayaknya nggak masuk akal. Jangan kita perbaiki, atau lebih tepatnya hormati apa yang sedang si anak ini bercerita gitu. Jadi kita menghargai hasil usaha si anak. Lalu berikutnya, ini mengasah kemampuan intelektual. Sederhana juga. Jadi dia bisa belajar berbagai macam warna. Lalu misalkan kalau kita ngomongin tetap finger paintings, misalkan ada cat warna merah, kuning, biru. Lalu si anak pakai warna merah. Lalu dia pakai warna kuning. Ketika dia lukis di atas kertas, berubah jadi warna orange. Itu adalah mengasah intelektualnya juga. Lalu kemudian mengasah emosinya. Emosi ini kan nggak harus marah, frustrasi, bukan. Emosi itu kan ada banyak ya. Ada rasa senang, mungkin dia juga bisa rasa senang, bisa rasa nyaman, dia suka melukis atau menggambar atau membuat collage, menempel kertas-kertas. Lalu juga mungkin dia bisa merasa nyaman berbicara dengan orang tua atau gurunya gitu. Jadi ada rasa kasih sayang, ada rasa cinta yang muncul di situ sehingga bisa menumbuhkan rasa percaya diri si anak. Ya. Jadi bisa menjadi tambah kreatif, ada rasa sayang, ada rasa percaya bahwa didukung, disupport oleh orang tuanya atau guru-gurunya. Nah, sering juga kita bisa lihat contoh anak akan bilang, "Ma, Pa,
I did it, look at that, look at this, ayo lihat ini, saya gambar gunung misalkan, atau saya gambar rumah. Ini kok jadi kayak pelajaran melukis saya atau menggambar saya waktu zaman SD. Gunung, rumah, jalan, sawah. Tapi ini ceritanya ya, I did it. Lihat loh Ma, lihat loh Pa, lihatlah Bu, Pak Guru. Ini loh yang saya buat. Kalau kita ngomongin soal kesenian, prakarya, kita sebagai orang tua itu kan maunya melihat harus sesuai loh, harus begini, harus begitu. Seringkali kita pengen memperbaiki apa yang si anak buat. Misalkan contohnya, saya pernah waktu saya masih awal mula menjadi seorang guru, waktu itu saya menyiapkan kertas blank, plain, dan stickers. Ya, karena saya pengen melatih kemampuan motorik si anak ini untuk peeling stickers. Maaf kalau saya campur aduk ini bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Peeling stickers. Lalu sebenarnya bebas ya, harusnya dia bisa bebas, dia mau nempel di mana aja selama itu di kertas. Oke, bukan di wall atau di mana, selama itu di kertas. Lalu kemudian ada satu anak, dia tempel stickers dan pengen disusun. Jadi kertas itu kan persegi 4 begini, lalu cuma di satu tempat ini dia terus tambah, terus disusun stickers. Saya secara nggak sadar saya bilang, itu kan tempatnya masih kosong, banyak yang kosong, kamu sebarin dong stikersnya. Nah, saya syukurnya ada guru yang lain di situ, dia perhatikan saya dan dia bilang, nggak apa-apa, silahkan si anak berkreasi, karena ini adalah keseniannya dia, ini prakaryanya dia, atau ini proyeknya dia. Silahkan untuk dia mau menempel suka hati dia gitu, mau dibikin tingkat, nggak masalah gitu. Berarti kan dia bisa, mungkin dia mempelajari sesuatu bahwa, oh kalau kamu susun makin ke atas ya gitu, menarik, ada kayak ada jendolannya gitu. Nah, sejak itu saya sadar bahwa oh betul, itu biarkan aja bebas si anak mau berkreasi dengan materi yang sudah disediakan. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana kita berada di posisi si anak. Misalkan kalau kita terus diperbaiki, dikritik karya kita, selalu dibilang, oh kamu harus begini, kamu harus begitu, kan rasanya gimana ya, kan jadi jenuh, jadi nggak percaya diri, jadi tidak termotivasi, jadi tidak kreatif, kira-kira seperti itu. Nah, contoh apa saja yang bisa kita buat dengan anak-anak yang namanya proses focused art. Nah, contohnya seperti ini, misalkan ya seperti yang saya bilang tadi, kertas plain dan cat tempera, beberapa warna. Atau mau ditambah lagi dengan paintbrush, berbagai jenis paintbrush juga bisa. Lalu kemudian kertas dan crayons, atau markers, atau pensil warna. Bisa juga kertas-kertas bekas yang kita bisa tempel, mereka bisa tempel membentuk collage. Jadi hanya kertas-kertas bekas, lalu kertas A4, kemudian glue atau glue. Kemudian juga misalkan dari alam. Jadi kalau kita keluar dengan anak-anak jalan-jalan, lalu kita lihat ada daun-daun yang berguguran gitu, kita ambil daunnya, bawa pulang, lalu dia bisa lukis dengan daun, misalkan, ya. Jadi hal-hal yang sebenarnya sangat simple untuk mereka buat, untuk berkreasi. Jadi saya bisa simpulkan bahwa proses focus art ini merupakan kesempatan untuk anak-anak merasa senang dalam berkarya, berkreasi, dan bereksplorasi
sehingga tumbuh rasa kepercayaan diri dalam diri mereka dan juga menumbuh kembangkan kreativitas mereka. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komen di bawah ini. Semoga saya bisa menjawab. Dan juga kemungkinan saya akan lebih sering sharing informasi dan edukasi mengenai pendidikan anak usia dini atau early childhood education. Oke? Thank you. Bye.